Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Minggu 3 Mei 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi, di antaranya. Warga Kelurahan Uluwale, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mengakui perbuatannya yaitu menghabisi nyawa anak tirinya yang sempat diberitakan beberapa hari yang lalu. Pelaku terduga bernama Lia, 50 tahun, warga Kelurahan Uluwale, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, mengakui perbuatannya yaitu menghabisi nyawa anak tirinya. Bernama Haikal, pelaku mengatakan dirinya terdorong menghabisi nyawa korban. Karena cemburu pada korban, pelaku tersebut cemburu dan dendam kepada ayah korban. Terduga pelaku Lia ini merupakan ibu tiri dari korban. Diketahui, Lia saat masih rujuk dengan ayah korban, memiliki 2 orang anak kemudian bercerai sekitar tahun 2002. Keduanya juga sempat rujuk kembali sekira 2019. Di situ terduga pelaku marah kepada suaminya karena menganggap suaminya itu hanya peduli pada korban. Anak dari Nyonya Uci, istri Angga. Melangkah ke berita selanjutnya. Rekaman tersebut viral di media sosial. Terlihat kejadian konyol di tengah kerumunan warga pada saat mengamankan pelaku jambret. Terlihat pelaku jambret sedang diamankan polisi di tengah kerumunan warga. Di tengah kejadian tersebut terlihat pemuda berbaju hitam yang tadinya ikut amankan pelaku jambret. Kini giliran dia yang di-backup polisi. Akibatnya pemuda berbaju hitam tersebut kena bogem dari ibu-ibu yang ikutan mengamankan jambret. Rekaman tersebut viral di media sosial dan jadi perbincangan warganet. Terlihat kejadian konyol di tengah kerumunan warga pada saat mengamankan pelaku. Terlihat dari beberapa akun ofisial yang mengunggah untuk berkomentar dan jadi bahan bercandaan. Beralih ke berita berikutnya. Beredar video warga yang ditangkap karena tak memakai masker merasa gembira dan nyaman di tempat karantinanya, serta memamerkan fasilitas kamar tersebut. Baru-baru ini beredar video warga yang ditangkap karena tak memakai masker, merasa gembira dan nyaman di tempat karantinanya. Terlihat dalam rekaman 2 pemuda yang sedang menikmati masa karantinanya dan mengunggahnya ke sosial media serta memamerkan fasilitas yang ada di dalam kamar karantina. Menurut informasi, Kota Palembang telah memberlakukan aturan wajib memakai masker untuk warga yang keluar rumah. Bila kedapatan, warga yang tidak memakai masker akan mendapat hukuman berupa karantina 1 kali 24 jam di Asrama Haji Palembang. Saat ini sudah ada sekitar 70-an orang yang ditangkap dalam 2 hari. Melangkah ke berita selanjutnya. Pria yang memukul pegawai SPBU di kawasan Parigi, Kabupaten Pangandaran berkunjung ke rumah korban dan meminta maaf atas perlakuannya. Polisi menangkap pria yang memukul pegawai SPBU di kawasan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Aksi kekerasan dilakoni sopir pikap meninju seorang perempuan yang bekerja sebagai operator mesin SPBU yang diberitakan kemarin. Kini tersebar video rekaman permohonan maafnya terhadap korban yang sudah dipukulinya. Seorang supir yang melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU di Pangandaran mendatangi rumah korban dan meminta maaf kepada keluarga korban pemukulan. Beralih ke penghujung berita. Beredar foto karya tato baru yang diposting oleh mantan pemain PSM Makassar jadi pertanda akan dianugerahi seorang anak. Mark Lok, mantan pemain PSM Makassar ini sedang ramai diperbincangkan para supporter. Terlihat dalam video unggahannya di Instagram, Mark Lok sedang memperlihatkan tato barunya di kaki. Karya tersebut yang diaplikasikan ke kaki itu sedang memperlihatkan seorang anak kecil bersama Klopp sedang berjalan masuk ke dalam lapangan. Dan lapangan tersebut sangat tegas memperlihatkan ciri lapangan Old Trafford atau kandang dari Manchester United. Dalam postingan bercaption "The World is Your Son" itu membuat para fans Klopp berimajinasi tentang karya tersebut. Dari beberapa kerabat dekat Mark Lok ikut berkomentar. Salah satunya Elroy Pepet dengan komentar yang artinya Klopp Junior akan lahir ke bumi. Dan Mark Lok membalasnya dengan emot bahagia. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa berdonasi untuk perangi corona di berita55.com. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.